Ini tante, tante itu harap menacil. Tante, karena tante kan menjual pentol, maka tante ini mengautakan sausnya. Kemudian tante ini bertunduk dan tante tidak memakai tali pengikat gunung, langsung los, dan bajunya tante kelihatan daripada kulit dadanya. Pas kita belanja, tante bertunduk, rejeki yang pertama melihat. Tapi kerancakannya cukup lah sekali melihat. Nah, kalau lagi ya, kira-kira cukup lah kita melihat sekali. Ada harapan. Ini enggak ada dilihat isok dari lagi. Pasti ada itu. Nah, tapi Allah Ta'ala maha rahmatnya luas lawan kita berada. Sekelas pandangan seperti itu, dosanya bisa Allah rontokkan. Allah rontokkan dengan kita istighfar. Allah rontokkan dengan kita membasuh wajah kita saat berwudu. Syukur Allah Ta'ala itu adil banget lawan kita. Tak salah kita dihilangkan sendiri salahnya kita. Dan saking pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi ingat, jangan tertipu. Ketika Allah bersifat pemurah, Allah tidak pemarah. Ingat, Allah pun punya sifat beisinaran, qahar dan jabbar. Allah Ta'ala pun suatu saat bisa sarik. Memang Tuhan tuh banyak kada sariknya lawan kita. Namun Allah Ta'ala nggak sarik dia, seikung di pulau onar, selesai berada. Tapi kan Allah Ta'ala tuh banyak memaafkan lawan kita, banyak kada sariknya. Allah Ta'ala tuh banyak sayangnya lawan kita. Melihat kita tersalah, dicariin yang lain kalau ada masih nang manulakakan, menegahkan, mencegahkan supaya bala kada turun. Ada seikong aja dia Tuhan, aku kada jadi gitu menurunkan karena aku memandang masa seikong ini. Nah, tapi Allah Ta'ala bisa jomwar. Utuh dan Tuhan menanggap Tuhan dia nih. Guguri sekali. Guguri Tuhan apa? Hujan batu. Batunya kayak kepala. Ayo, kayak mana belindong. Pesawat hujan batu, hubungan hancur. Ayo, Allah Ta'ala bisa sarik. Kayak umat-umat bahari itu, bayangkan umat Nabi Lut. Tuh sudah diingatkan, didatangkan Nabi, jangan naksir wala lakian. Lakian naksir sama pada lakian. Itu binian sih banyaknya kada payung. Zaman itu naksirnya sesama jenis. Diingatkan ini haram, ini kada boleh, adab Allah bisa turun, tetap Tuhan memang gawe. Apa ada ujung-ujungnya diturunkan Tuhan hujan batu, bahkan dibalik bumi mereka itu dibalik oleh Allah Ta'ala. Jadi kurangnya kakak buah, tanahnya ke atas, tenggelam mereka. Hati-hati. Jaga pandangan dari yang haram dan menjaga diri dari mengganggu orang. Menjaga diri daripada mengganggu orang. Contoh mengganggu orang apa? Duduk-duduk di pinggir jalan, tapi dasar niat mengganggu. Di pinggir jalan Pak, ada binian lalu, siapa binian? Itu bisa sah di binian itu ganggu orang katanya. Atau musim banjir di jalan tuh banjir, ramai mendiam pinggir jalan, ada orang lewat disimburi, itu mengganggu mana? Ganggu orang. Pokoknya yang bila lewat di sini kami simbur tuh Pak, mengganggu nanti itu jalan orang, jangan diganggu orang lewat. Nah, jangan mengganggu orang di jalan. Belajar kita tuh memberi kenyamanan kepada orang lain. Belajar gitu. Yang kelima, membaca doa Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Atau Bismillah, nah, kita turun pada rumah ini Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Cukup, itu boleh juga. Atau sama ini Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
kita akan dijaga oleh Allah selama di perjalanan kita. Dan di jalan itu kita usahakan membawa ikhtiar yang lain. Nah, contohnya apa? Nah, ini salah satu fadilat kitab Maulid Habsyi. Ini Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa yang membawa kitab maulid ini kemana-mana di perjalanannya, insya Allah dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah. Jadi itu kita mau mobil, dia kan jadi mobil maulid Simtud Duror. Itulah pesawat buat dalam tas. Jangan ditinggal di pesawat, kita beli pesawatnya lain. Kalau itulah pesawat sandal dipacol di bawah. Mulai di Banjar dipacol, sandal kira mau ambil di Jakarta aja mau. Ada bukan orang bawa kan gitu. Mobil lah. Bawa kitab maulid ini insya Allah jadi salah satu wasilah kita dapat keamanan di perjalanan insya Allah. Atau kita membawa daripada yang lain-lain. Misal kayak apa namanya, kita membuat cemeti misalnya, tapi cemetinya dirajah. Kita ada diberi tuan guru cemeti berajah di dalamnya, di dalam pagar marajahnya, diujuki. Nah, sebagai ikhtiar di perjalanan supaya aman. Jadi jer guru bilanya itu ikan bubuhakan dia bisa gila orang. Kecuali ikan mandi pakai gitu ya mau sampai. Ada kan anak minta bubuh. Hobi aja. Kalau beda gila, kadang dulu cuma udah percaya aja, mau bubuhakan. Beda aja lah. Ikhtiar. Atau kita membawa misalnya apa? Ulin manang. Bawa ulin manang. Mana ini ulin manang? Arti manang tuh kada mau kah? Ikhtiar juga. Ikhtiar supaya selamat. Tahun apa lagi? Nah, dalam kitab Mujarrobat tuh ada bila hendak tulak kajaru supaya dijaga Tuhan sampai pulih ke rumah, tulis 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulis di kertas. Tatak 2. Arti di tatak 2 itu dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah, anggap di rumah kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buat dalam tas kita. Misalnya kita hendak ke Makkah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya dibuat dalam tas, kita bawa ke Makkah. Insya Allah orang itu kada pacang mati, mun kada balik ke rumah. Karena sifatnya syahadat itu kada mau berpisah. Syahadat itu pasti bersatu. Bila pilihan baca asyhadu an la ilaha illallah tidak menyertakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatnya tidak sah. Biar baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah kada sah. Wajib sepasang. Maka ini kada mau terpisah. Nah, tatkala kita supaya ada harapan balik ke rumah, tulis di kertas asyhadu an la ilaha illallah, tinggal di rumah kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buat dalam tas kita bawa di perjalanan. Insya Allah biar selamat. Insya Allah. Orang bahari kada tulis. Orang bahari pakai tangan langsung. Syahadat pakai tangan langsung bersalaman. Jadi syahadat itu panggil istilahnya kan. Istilah orang bahari kayak mana? Maka dasar bujuran yang terjadi. Ulun kada madahan orang lain, kai ulun seorang. Zaman HP kada ada, sidin sudah merantau ke jauh.
jauh dan diam dari sini di Kalteng sampai puluhan tahun kan bulik, dikira mati sudah salah dihaulik. Dan sanak nini ulun, dan sanak nini dari pihak abah. Itu zaman HP belum ada, Sidin merantau, jauh merantau. Lalu nini ulun ini garing, dan sanak nini ulun nang pambungsunya garing. Kada mau mati dia. Dan sanak nini ulun nang pambungsunya ini kada mau mati. Kada mau mati tuh Bang. Garing banget dah, ya kada mau mati. Apa kajian paniniatnya jadi kada mati? Tuh, udah menjalannya sini bulan dah. Kada mau mati, bukan mah dari Sidin mati Bang. Kasihan melihat Sidin. Sekalinya apa nak? Ada nentuha ingat baharijar ninimu tu anu basyahadat bepagat lawan dan sanak Sidin. Datangkan dan sanak Sidin hanya mau mati. Jujur juga. Untungnya dan sanak Sidin itu sudah pernah bulik sekali. Lalu nukar HP, dari Sidin nomor HP. Pas paninian itu garing ditelepon kawakah pian bulik. Nih dan sanak pian sakarat sudah. Kada mau mati-mati kalau rumah ada gibian. Karena pasangan syahadat di Sidin. Sidin ini bersyahadat berpagat berdua. Nah bayar datang dan sanak Sidin di Kalteng tadi datang ada lawasan kesalaman barilaan meninggal. Nah orang dari syahadat berpagat. Jadi istilahnya kada mau mun kada tetamu. Ulun misalnya haji bar syahadat berpagat. Haji kira mau mati bila ulun kada datang. Pokoknya bila ulun kada datang kada mau mati. Wah guru jaharatnya mendahului Allah Ta'ala kada karancakannya memang kayak itu. Ulun misalnya asyhadu an la ilaha illallah haji asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya itu biar kada mau mati. Seikut ulun kada mau mati juga tidak haji kada datang. Ya, salat kita sebenarnya nah bersalaman kayak itu juga. Aja kada mau mati-mati seikut ini. Soalnya pasangannya belum datang lagi. Nah, nyaman bersyahadat maka itu lawan orang-orang tercinta aja. Jadi sehidup sama dia selalu bersama. Nah itu digawi oleh orang tua bahari Pak. Orang tua bahari digawi. Ulun ini ingat Pak. Ini ulun jadi nyampaikanlah. Cuma kok kita ada yang teringat. Diingatkan. Jadi ulun nyampaikan. Ulun pernah bersyahadat berpagat lawan seorang guru ulun. Sidin berdiam di keluar. Nah, Sidin bahari bersyahadat berpagat lawan ulun. Itu kena Sidin kada mau mati itu ada ulun kada dekam. Muntah dahulu Sidin baca meninggal lah. Muntah dahulu ulun baca meninggal ulun kada mau mati kena Sidin kada dekam. Insyaallah kayak itu. Karena ulun pernah. Jadi kalau misalnya ulun kena lambat mati menyatakan pasangannya cariakan. Pasangan syahadat tadi ya maksudnya pasangan apa? Nah gitu. Ya syahadat itu kan kada mau berpisah gitu. Paham kami nian? Paham gak ada Pak? Bagian ini paham jinya, kemudian ya lo ada paham. Sedikit kita lapas kada pelajaran lah. Jadi tampul tetamu ini jadi penyakit sedikit. Adab Nabawi ke-9, adab masuk pasar atau mall. Nah, hari ini nih, ini adab masuk pasar. Karena wadah kita yang paling banyak di pasar di dunia. Lain kayak di terim, dan ini yang ke pasar. Terim itu lakian semua anuran. Membedakan lakian, membedakan lakian. Ini di rumah aja. Udah kita ada. Ini nah hip-hop di pasar. Akan aksi banget tulang ke pasar. Keren kesah Bang. Di rumah ada dengan itu sudah keluar ke pasar sehari ini kita lah. Rasulullah
bersabda, tempat yang paling Allah tidak suka adalah pasar. Pasar itu tempat nama Allah kada ketujuh. Kita ketujuh lah bujuk-bujuk di pasar. Nah, sedangkan pasar Allah Ta'ala kada ketujuh. Kenapa ya Allah Ta'ala kada ketujuh? Karena bon kemaksiatan bisa terjadi di pasar. Macam-macam maksiat bisa terjadi. Orang buka aurat ada di pasar, copet bisa ada di pasar. Nah, orang bakalahi ada, menguya orang banyak, nama bungulani orang ada, nama dusta banyak, nama malar banyak. Itu macam-macam maksiat ada di pasar. Pasar itu tempat yang Allah murkai. Nah, makanya adab ini perlu kita tahu. Maka termasuk daripada adab-adabnya seseorang mukmin ketika masuk pasar, satu, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan jadi orang yang pertama kali masuk pasar. Kainah aja masuk pasar tuh. Beretaan kainan jadi nubuganya. Dan jangan menjadi orang yang paling terakhir keluar, karena pasar adalah tempatnya laknat. Masuk pasar jangan pandahuluan, keluar pasar jangan pandudian. Kalau bisa masuk pasar pandudian, keluar pasar pandahuluan. Bagus kayak itu. Sudah ada nomor lu cukup boleh. Ini kada tawaf di pasar, di mall tawaf. Padahal kada ada ditukar lagi, kada ada nomor lu tawaf aja. Mengulilingi mall, mengulilingi sampai hubungan sama jualan pindah tuh. Ini hanya mengulilingi. Jangan itulah Asia waktu buang. Ayo bibidian, ayo. Tarancak mengelilingi pasar siapa? Cuman biar Pak. Tarancak mengelilingi pasar. Aku udah beli tiket dulu. Mun sudah batu tukar itu namun kawan didaftar sudah ini perlu sudah cukup boleh, jangan balawas di pasar. Dua, masuk ke pasar dengan kaki kiri. Ini jurang masuk ke pasar buat batis kiri ke pasar, atau masuk ke toko batis kiri sama tuh itu pasar juga Arabnya. Lalu yang ketiga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkannya satu kali, Allah angkat derajatnya 1 juta. Ditulis baginya 1 juta kebaikan, dihapus darinya 1 juta keburukan. Nah, sekali aja baca itu masuk pasar itu pahalanya. Maka bagaimana orang yang membacanya 10 kali? Jadi apa? Imam Abdullah bin Ali al-Haddad setiap hari ke pasar hanya untuk mengamalkan hadis ini. Imam Haddad itu ke pasar tiap hari, tapi mengamalkan ini. Masuk pasarnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Haddad tiap hari hendak mengamalkan itu. Dan beliau berkata, alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan 1 juta derajat, dihapuskan 1 juta keburukan, mendapatkan 1 juta kebaikan. Itu kita ke pasar juga hari-hari lah. Tapi mengamalkan ini, bertuntung beli. Itu di pasar aja kalau mengamalkan ini. Bukan ada di pasar, enggak apa. Nah, pasar hari-hari. Tapi ingat akan mau baca inilah. Karancakannya ingat lo baca ini. Ingat apa kada? Gini yang rancang pasar. Kita baca lah yang ini. Hah? Ustaz, nah. Kita baca ada. Nah, jujur. Dibaca dalam ini esok ke pasar sayur, pasar tungging. Apa bahasa jadi tambilahan pasar tungging enggak? Apa? Pasar apa ya? Bungkukan. Tambilahan yang pasar bungkukan. Bila pasar bungkukan itu bahasa kita di Banjar pasar tungging. Pasar bungkukan. Orang membungkuk berita kan? Jadi bungkukan sampai. Kalau ada kita pasar tungging.
Yang keempat, tidak duduk berlama-lama di pasar. Nah, yang katakan di pasar jangan marundai. Di marundai, dia berpandir di pasar. Istilah dia carian kawan di pasar. Jangan makanya kita. Ya, jangan. Pasar jongkok, nah, pasar jongkok, yang bukan lah. Pasar jongkok, keren juga. Ada nama WA. Salah gue yang bukan pasar jongkok. Langsung sama WA dia sama terminal. Pokoknya mah gimana jadi cara mah. Sampai pasar apa di terminal WA PJ dia singkatannya pasar jongkok. Salah belum tadi. Bagus ditegur gitu, salah langsung ditegur, ada mau salah jadinya langsung video. Nah ini masuk WA-nya jawab tadi. Begetar HP lainnya dijawab PJ ya, pasar jongkok. Menyimak rupanya. Yang kelima, menerapkan hukum-hukum syariat di dalam jual beli. Nah, kayak itu orang di pasar. Syariat yang berlaku dalam jual beli diterapkan. Paling utama modal jual beli jujur. Nambah jualan jujur. Jangan berdusta, asli padakan asli, KW padakan KW. KW padakan asli. Asli padakannya sangat asli. Padahal kan kalau bujur-bujur orang bila sudah percaya lawan dia orang jangan lain lagi. Karena orang percaya dan mendapatkan kepercayaan di hati orang itu sulit, masyaallah muslimin. Tidak semua orang bisa menaruh kepercayaan kepada kita. Maka saat orang lain menaruh kepercayaan kepada kita, kita jangan coba-coba mengingkari kepercayaan tersebut. Sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita berdagang, orang sudah percaya, jangan coba-coba makal. Jangan coba-coba berdusta. Sekali kita berdusta, orang selamanya tidak percaya lagi. Itu toh. Hanya jujur aja, nah ini jujur aja, nah ulun pak ambil sedia-sedia. Jadi mau ulun anda harga segitu sudah ulun hitung dengan ongkos taksi dan lain-lain. Ujung-ujungnya ulun sedikit kayak apa biar kau kan jurang kurangi sedikit segitu sudah. Nah nyaman betul tukar begitu. Nambah tukar, mulai jangan nitil. Ini nitil bermanawan. Nanti lah nitil. Nitil itu apa ya? Nang kalau mau nanawar itu apa? Borek masih gaul menitil, kalau menitilan ya apa ya nitil tuh ya menawar tuh kalau ya menawar benar ya bahasanya tak apa di menjarnya mau kami di kantor nitil nyebut hah mulai aja mulai kalau banyak kalau nitil, bahkan kadang-kadang seribuannya terpawal jadi. Jurang paling kawah jurang 45.000 ada aja, mau 44 aja. 45 seribunya terpawalnya. Berilah kita aja aku balik ke sana aja, seribunya. Ada loh orang itu ya. Ada orang mencari kayak. Ada orang itu. Ulun gue pernah ke pasar sayur, subuh-subuh tuh ke pasar sayur, melihati bibinian bertukar di pasar sayur. Orang berjualan tarap, bagian tarap lah. Tarap tuh apa bahasa Indonesianya nah? Cari pun di kamus bahasa Indonesia tarap. Ada lah. Nih, kundur lain. Sulur lain, isu ya lain banyak. Buat apa? Ulur, 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 ulur apa? Coba kena itu dipoto, tarap itu dipoto. Tarap tuh dipoto, imah dipoto kirim ke Google.
Google, tolong carikan apa bahasa Indonesianya ini. Kalau Google tahu, kemudian kita menjawab apa artinya taraf. Google tidak tahu di taraf. Saya bingung Google gitu. Foto masuk akal, kan kalau bina kawan ada kan bahasa Indonesianya Arab ya. Jadi bibin ini menukar Arab, beturang tuh Cileng sudah berbuat dalam piringan 5.000 sapi piringan halus. Sekalinya napana nambah tutukarnya. Anuakanlah aja dua piringan, berarti 10.000 nih. Sekali sini nih tadi membuat akan ke dalam panyo, tapi lah panyo, kantongan plastik, panyo. Sekali ini membuat akan dalam panyo, sekalinya bibi tadi melihat mengambil kapi piringan sebelah, cok dia membuat kapi piring yang belum dibuat gini, kan 2 piring sudah batakar, kan 2 piringnya mengambil kapi piring lain buat gini, kapi piring sini buat si acil kan dalam piring yang macam itu karena tuh mini itu kan melihat, judul maling begini maling tuh boy, maling, nangan kalinya. Maling. Kenapa maka maling? Betul sudah bertakar ini takarnya 5.000 ambil pulang kan sudah pada kada. Maling. Sahiris dia ya sahiris bah malingnya. Benda dari cultangnya. Nah makanya jangan dianggap enteng tuh boy. Pian menukar bawang sudah 1 kilo tak malita. Ditambahi pulang oleh tukang jual ambil pulang pian top jadi baik maling. Maka tukang jual sudah menambahi. Saking apiknya tukang jual malitak sudah 1 kilo bawang tadi ditambahin sedikit pulang beberapa biji hanya mengambil pulang tawarannya. Iya lah mau dia berpada tawarannya lah gitu tukang jual mau orang memaksa apa? Ada ikhlas kita makan angkuran. Ya jangan kita nanti kebiasaan bertukar tuh syariat tuh dipakai. Itu nah. Jangan terlalu rakus, itu siapa ada beruang seizin dua izin ada nama nukar sayur kehimat manawar berapa pangangjar anu waloh di sahiris Jepangan 1.000 anu akan 500 saja Jepangan 1.000 tuh aja ujungnya 200 rupiah aja tawar pulang galak siapa ngajak itu nah inian ngajak lakian ada bisa menawar kami lakian itu gaya suki berada dia lakian ini bakar baju kan toko berapa tuh harganya 450 kawakan orang lagi kawan juga 10.000 bungkus deh ya, lakian tapi kata berada ada dari tiang dia sebagai cuma rancakan kayak itu binian. Nah maka justru itu dinyatakan benar oleh binian pian hadir majelis pian paham ilmu diamalkan di pasar ilmu pian tomun batu tukar jangan terlalu detail nambah jual jujur nomor 1 itu diperhatikan benar bati timbang dilabihi bata takar dilabihi ukur pun dilabihi kita mengambil apik al-ihtiyatu aslamu berhati-hati itu lebih selamat. Nah makanya jangan asal-asalan kita lah mengaji bujur-bujur. Nah ini adab kita di pasar di sini. Jadi malam ini 2 pembahasan kita adab keluar rumah, adab jalan-jalan, dan adab masuk pasar atau mall. 2 pembahasan. Insyaallah selanjutnya adab Nabawi yang ke-10 adab masuk masjid. Adab masuk masjid, insyaallah kita sambung kajian setengah bulan yang akan datang. Kita redha minta halal sampai di sini. Kalau ada salah ada khilaf, kita redha dulu akhirat boleh batin batin. Mudah-mudahan keadaan hadir panjang umur, bahagia, diluaskan rezeki yang halal, keberkahan hajat, amanah tahu mudahan lakas lunas, amanah belum kawin lakas kawin. Bisi anak sudah bisi anak mudahan anaknya berada sholihin sholihat mudahan kita berikan hidup bahagia selamat sukses dunia sampai akhirat